Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai BMI. Tapi sebelumnya coba semuanya perhatikan dulu ketiga gambar yang ada di layar kalian. Ya, tiga gambar ini menunjukkan tiga orang yang berbeda dengan berat badan yang berbeda pula tentunya. Gambar yang ini ketika kondisi seseorang itu terlalu kurus, sedangkan gambar yang ini ketika kondisi seseorang terlalu gemuk. Sedangkan gambar yang ini itu ketika tubuh seseorang itu proporsional atau ideal. Nah, lalu apa sih pengaruhnya ketiga gambar ini terhadap kesehatan kamu? Tentu sangat berpengaruh. Gambar yang A, ketika tubuh itu terlalu kurus, ini dapat yang pertama, dia akan menyebabkan tubuh kamu mudah lelah. Jadi kalau beraktivitas sedikit, itu biasanya mudah capek. Selain itu juga tubuh kamu kurang fokus kalau terlalu kurus biasanya. Selanjutnya, ketika tubuh kamu itu terlalu gemuk, ini akan memicu risiko obesitas. Nah, ketika obesitas itu terjadi, ini akan meningkatkan risiko dari penyakit lainnya, misalnya penyakit jantung, stroke, tekanan darah, dan lain sebagainya. Nah, dua ini tuh sangat tidak direkomendasikan untuk tubuh kamu. Alangkah baiknya ketika tubuh kita itu seperti gambar yang ini, yaitu kondisi tubuh ideal. Ketika tubuh kita ini ideal, maka kesehatan kita biasanya lebih baik dibandingkan gambar yang terlalu kurus ataupun terlalu gemuk lagi. Bagaimana untuk mengetahui tubuh kita ideal atau tidak? Nah, ini kita bisa tahu melalui namanya BMI. Tapi BMI itu apa sih? Yuk kita bahas. Nah, jadi anak-anak, BMI ini merupakan kepanjangan dari Body Mass Index. Dalam bahasa Indonesia, ini dikenal dengan Indeks Massa Tubuh atau IMT. Merupakan salah satu cara untuk mencapai kesetimbangan energi. Jadi dari BMI ini kamu bisa tahu nih, apakah asupan kalori atau nutrisi yang masuk ke tubuh kamu selama ini itu sudah cukupkah, perlu ditambahkan, atau justru perlu dikurangi. Nah, kamu bisa tahu ketika kamu tahu BMI kamu itu berapa. Nah, terus gimana cara kita mengetahui BMI? Nah, untuk mengetahui BMI ini menggunakan perhitungan BMI. Adapun rumusnya itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Gitu ya. Setelah kamu mendapatkan nilai BMI-mu ini kamu cocokkan dengan batang ambas BMI di Indonesia. Ketika nilai BMI atau IMT-mu itu kurang dari 17, berarti masuknya kategori kurus. Masuknya kelompok kurus. Kategorinya itu kekurangan berat badan tingkat berat. Otomatis jumlah kalori kalau sudah seperti ini itu perlu ditambahkan lebih banyak. Sedangkan kalau IMT atau BMI kamu nilainya ini 17 sampai 18,5, masuknya tetap kelompok kurus tapi kategorinya itu kurang berat badan ringan. Jadi sarannya kalori kamu itu perlu ditambahkan tapi sedikit aja. Nah, kalau IMT kamu itu antara 18,5 sampai 25, ini masuk kelompok normal, kategorinya normal. Artinya kebutuhan kalori kamu selama ini itu sudah cukup bagus, gitu ya. Nah, ketika IMT atau BMI kamu nilainya 25 sampai 27, itu masuk kelompok gemuk. Kategorinya itu termasuk kelebihan berat badan tapi tingkat ringan, sehingga jumlah kalori yang masuk ke tubuh kamu itu perlu dibatasi atau dikurangi sedikit. Nah, kalau sudah lebih dari 27 nih nilai IMT atau BMI-nya, ini masuk kelompok gemuk. Kategorinya itu kelebihan berat badan tingkat berat. Otomatis kebutuhan kalori kamu itu perlu dikurangi. Gitu ya. Nah, biar kamu bisa membayangkannya, coba sekarang kita kerjakan dulu contoh soal satu ini. Oke, berat badan Danis adalah 45 kg dan punya tinggi badan 150 cm. Tentukanlah BMI, kategori BMI, serta anjuran kalori untuk Danis. Oke, kalau ada soal seperti ini, pertama tulis dulu ya, diketahuinya apa. Dari gambar ini kita tahu berat badan Danis itu 45 kg dan tinggi badannya 150 cm. Nah, setelah itu kita tulis lagi yang ditanya, apa saja? Yang pertama tentu BMI-nya, lalu kategori BMI-nya, dan anjuran kalori buah danis itu seperti apa.
Oke, tadi kita punya rumus ini ya. Nah, dari rumus ini kita bandingkan sama yang diketahui. Sudah sama belum? Ternyata agak beda kan? Di sini lihat, di tinggi badan satuannya cm, tapi yang di rumus meter. Otomatis yang diketahui harus kita ubah dulu ke meter. Nah, cm ke meter itu kan naik 2 tangga ya. Jadi dibagi 100. 150 dibagi 100 hasilnya adalah 1,5 meter. Lalu baru kita masukkan ke BMI ini. Jadi BMI sama dengan 45 kilo per 1,5 meter kuadrat. Gitu ya, sama dengan 45 kilo per 1,5 dikali 1,5. Sama dengan 45 kilo per 2,25 meter kuadrat. Sorry, ini meter kuadrat maksudnya. Oke, sama dengan 20. Nah, berarti ini nih nilai BMI-nya. Nah, tadi kan kita punya tabel ambang batas ya. Kita cocokkan 20 itu pasti ke kategori apa? 20 di mana? Ya, 20 kan di sini ya, antara 18,5 sampai 25. Ternyata dia itu masuk kelompok yang normal, kategorinya normal, sehingga kalorinya yang selama ini dia makan itu sudah cukup. Nah, barulah kita jawab nih di sini. BMI-nya 20, kategorinya normal, anjuran kalorinya itu udah pas, udah cukup selama ini. Gitu, paham ya? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya silahkan coba dikerjakan tugasnya ini. Semangat!